Apakah kalian pernah mendengar kisah lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998? Bagaimana Soeharto bisa mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa di era Orde Baru? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua sudut pandang, yaitu penyebab tunggal dan penyebab plural. Peristiwa ini juga terkait dengan hukum sebab akibat yang kemudian menuntut kita pada konsep berpikir kausalitas dan periodisasi. Konsep kausalitas dan periodisasi sangat penting dalam merekonstruksi sejarah. Mengapa keduanya berperan penting dalam merekonstruksi sejarah? Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Kausalitas didefinisikan sebagai hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Secara umum, pengetahuan tentang sebab akibat sangat penting dalam mempelajari sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi. Melalui konsep kausalitas, sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dengan rangkaian fakta dalam hubungan sebab akibat atau cause effect. Menurut hukum sebab akibat atau law of causation, setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi adalah akibat dari sebab-sebab sebelumnya. Sejarawan Kunto Wijoyo mengungkapkan bahwa konsep kausalitas dalam sejarah dibagi dalam dua jenis, yaitu monokausalitas dan multikausalitas. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Monokausalitas. Monokausalitas adalah teori hubungan sebab akibat yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau fenomena terjadi karena satu faktor penyebab saja. Dalam konsep monokausalitas, terdapat dua teori determinisme atau ketergantungan, yaitu determinisme geografis dan determinisme ekonomi. Pertama, teori determinisme geografis. Teori determinisme geografis memandang faktor geografis atau tempat tinggal pelaku sejarah sebagai penyebab tunggal dari suatu peristiwa, keadaan, ataupun perkembangan suatu bangsa. Misalnya, bangsa-bangsa di negeri dengan 4 musim pada umumnya merupakan bangsa yang maju karena kondisi lingkungan yang menuntut penduduknya untuk menyesuaikan diri dan mengatasi kondisi alamiah yang berat. Kondisi alamiah seperti turunnya salju pada musim dingin mengharuskan penduduk Eropa berdiam di rumah, mengonsumsi makanan yang sudah diawetkan, dan membutuhkan pemanas ruangan. Sebaliknya, bangsa-bangsa di wilayah tropis dengan 2 musim dimudahkan dengan kondisi alam yang lebih bersahabat. Negara di wilayah tropis memiliki cuaca yang lebih stabil dan tanah yang relatif subur untuk ditanami berbagai varietas tanaman pangan sepanjang musim. Kedua, teori determinisme ekonomi. Teori determinisme ekonomi menyebut faktor ekonomi sebagai penyebab tunggal perkembangan dalam masyarakat. Menurut teori ini, seluruh lembaga sosial, politik, dan kebudayaan ditentukan oleh proses ekonomi, khususnya sistem produksi. Contohnya, wabah COVID-19 yang melanda Indonesia berdampak besar terhadap kemacetan aktivitas perekonomian penduduk di berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, jasa, pangan, dan industri. Jumlah pengangguran meningkat akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga kuantitas masyarakat rentan kemiskinan juga bertambah. Multikausalitas. Multikausalitas adalah teori hubungan sebab akibat yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau fenomena terjadi karena berbagai faktor penyebab. Umumnya,
Suatu peristiwa sejarah terjadi bukan hanya karena faktor penyebab tunggal, melainkan karena juga faktor-faktor penyebab lain yang melatar belakangi suatu peristiwa tersebut. Contoh kasusnya adalah runtuhnya pemerintahan Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa di Indonesia. Menurut konsep monokausalitas, keruntuhan ini disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut adanya reformasi. Namun, dalam sudut pandang teori multikausalitas, dijelaskan bahwa keruntuhan Orde Baru dilatar belakangi oleh krisis multidimensional antara lain sebagai berikut. Krisis kepercayaan terhadap rezim Orde Baru. Suburnya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Adanya difungsi ABRI atau peran di sipil dan militer. Kesenjangan pembangunan di daerah-daerah. Pada era Orde Baru, pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan terkesan mengabaikan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Pembatasan kebebasan berpendapat di media massa. Pembatasan ini ditandai dengan maraknya pemberedelan atau penutupan perusahaan pers nasional seperti Majalah Tempo, Harian Sinar Harapan, Harian Indonesia Raya, Harian Rakyat, dan Harian Abadi. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM oleh oknum pemerintah, oknum militer, dan oknum swasta. Dengan memahami penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep berpikir kausalitas juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses penyelesaian masalah. Pasalnya, jika tidak mempertimbangkan hukum sebab akibat, seseorang bisa berlaku semaunya dan justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian dan konsep berpikir periodisasi. Periodisasi didefinisikan sebagai pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembabakan atau penzamanan. Kata periodisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu periode yang memiliki 3 pengertian, yakni kurun waktu, lingkaran waktu, dan masa. Ketiga arti tersebut mengandung makna yang sama dan berkaitan dengan dimensi waktu. Berikut pengertian periodisasi menurut ahli dan pengertian secara umum. Menurut Sardiman AM, periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah yang menonjol dalam kesatuan kronologis seperti abad, masa pemerintahan suatu dinasti atau kerajaan, paham-paham baru, atau peristiwa politik tertentu. Secara umum, periodisasi diartikan sebagai pembabakan yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian yang dibagi dalam beberapa babak, zaman, atau periode. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan periode ini sangat penting dalam mempelajari sejarah, sebab dimensi waktu adalah sesuatu yang paling mendasar dalam ilmu sejarah. Periodisasi dalam ilmu sejarah berfungsi untuk menyusun sistematika dalam penulisan sejarah. Tujuan penyusunan periodisasi sejarah. Penulisan peristiwa sejarah berdasarkan pembabakan waktu berguna untuk memudahkan pembaca dalam mencapai pemahaman secara kronologis atau berurutan. Penyusunan periodisasi sejarah memiliki 3 tujuan utama sebagai berikut. Pertama, menyederhanakan penyusunan peristiwa. Penyusunan berbagai peristiwa sejarah perlu dibuat lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
Contohnya, periodisasi masyarakat Indonesia berdasarkan sistem mata pencarian pada masa praaksara terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut. Periode berburu dan meramu atau Paleolitikum. Masa Paleolitikum berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Pada masa ini, manusia hidup berpindah-pindah dan mencari makanan dengan berburu hewan serta memetik hasil hutan. Periode berburu dan meramu tingkat lanjut atau Mesolitikum. Masa Mesolitikum berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun lalu. Pada masa ini, manusia masih berburu hewan dan mengumpulkan hasil hutan, tetapi sudah mulai menetap di gua-gua. Periode bercocok tanam atau Neolitikum. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1.500 tahun lalu. Pada masa ini, manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana, seperti menanam keladi, pisang, dan kelapa. Periode bercocok tanam tingkat lanjut atau Megalitikum. Masa Megalitikum berlangsung pada akhir zaman Neolitikum. Pada masa ini, manusia telah bercocok tanam menggunakan alat yang lebih baik dan mulai menanam padi. Periode Perundagian atau zaman logam. Masa Perundagian berlangsung sekitar 300 tahun yang lalu. Pada masa ini, masyarakat telah bercocok tanam menggunakan alat-alat dari logam. Kedua, memudahkan dalam mengklasifikasi. Meletakkan peristiwa sejarah berdasarkan pembabakan waktunya akan memudahkan proses klasifikasi ilmu sejarah. Contohnya, periodisasi masyarakat Indonesia berdasarkan sistem mata pencarian pada masa praaksara memudahkan pembaca untuk mengetahui kehidupan masyarakat praaksara pada zaman tersebut. Ketiga, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Periodisasi mempermudah pembaca memahami peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian. Gambaran peristiwa masa lampau dikelompokkan dan disederhanakan menjadi satu periode atau orde. Contohnya, masa pemerintahan Republik Indonesia setelah merdeka dibagi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama 1945 sampai 1966. Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru 1966 sampai 1998 dan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Jenis-jenis penentuan periodisasi sejarah. Periodisasi disusun berdasarkan perbedaan pembagian waktu dalam tipe penulisan sejarah. Artinya, periodisasi biasanya disesuaikan dengan jenis tulisan yang diterapkan. Secara umum, terdapat dua jenis penentuan periodisasi sejarah, yakni sebagai berikut. Penulisan sejarah tradisional atau zaman kuno Hindu-Buddha dan zaman perkembangan kerajaan Islam. Dalam penulisan sejarah tradisional, sejarawan biasanya menyusun periodisasi berdasarkan nama seorang raja atau sultan yang memerintah, dinasti yang memerintah, atau nama kerajaannya. Contoh-contoh periodisasi tersebut adalah sebagai berikut. Sejarah Kerajaan Majapahit diklasifikasikan berdasarkan masa pemerintahan raja-raja, yaitu masa pemerintahan Raja Sanjaya, Raja Srijaya Negara, Ratu Tribuana Tunggadewi, Raja Hayam Wuruk, dan seterusnya. Sejarah Kerajaan Mataram kuno diklasifikasikan berdasarkan nama dinasti yang berkuasa, antara lain Dinasti Sanjaya, Dinasti Sailendra, dan Dinasti Isyana.
Penulisan sejarah modern atau lingkup sejarah Eropa, sejarah Indonesia secara umum, dan lain-lain. Penyusunan tulisan sejarah modern dilandaskan pada kurun waktu, yakni dengan tolak ukur berdasarkan pembulatan waktu tertentu, abad, dan periode. Dalam Seminar Sejarah Nasional 1 tahun 1957, dicapai kesepakatan mengenai pembagian periodisasi sejarah Indonesia dalam 6 periode sebagai berikut. Pertama, zaman prasejarah Indonesia atau zaman praaksara. Zaman prasejarah berlangsung sebelum Masehi, yaitu ketika manusia-manusia Indonesia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah dimulai sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, yaitu mulai dari manusia purba pertama hingga berdirinya Kerajaan Kutai pada abad ke-5 Masehi. Kedua, zaman kuno atau zaman perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Zaman kuno berlangsung dari awal abad Masehi hingga tahun 1500. Zaman ini ditandai dengan perkembangan manusia-manusia Indonesia yang mulai mengenal tulisan. Zaman ini juga ditandai dengan kedatangan pedagang dari India yang melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dimulai dari Kerajaan Kutai hingga Kerajaan Majapahit. Ketiga, zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Masa ini berlangsung dari tahun 1500 hingga tahun 1800. Dimulai dari era Kerajaan Perlak di Sumatera hingga kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Zaman ini ditandai dengan pesatnya perkembangan agama Islam dan perdagangan internasional yang memunculkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Keempat, sejarah Indonesia abad ke-19. Masa ini berlangsung dari tahun 1800 hingga 1900. Pada zaman ini, perang kerajaan Islam mulai menurun dan digantikan oleh Kongsi Dagang Belanda VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Pemerintah kolonial Belanda menjajah dan mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan politik ekonomi liberal. Kelima, zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda. Masa ini berlangsung dari tahun 1900 hingga 1942. Zaman ini ditandai dengan munculnya politik balas budi pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan akses pendidikan untuk para pelajar dan mahasiswa pribumi. Mereka kemudian mendirikan berbagai organisasi kepemudaan yang menimbulkan semangat nasionalisme untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Keenam, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. Masa ini berlangsung dari tahun 1942 hingga sekarang. Zaman ini ditandai dengan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun dan upaya-upaya para pendahulu bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terus berlangsung hingga sekarang. Pembahasan mengenai periodisasi sejarah Indonesia dapat dikaji lebih lanjut oleh para sejarawan pada masa sekarang, terlebih karena saat ini Indonesia sudah memasuki era reformasi. Pembahasan mengenai periodisasi sejarah Indonesia dapat dikaji lebih lanjut oleh para sejarawan pada masa sekarang, terlebih karena saat ini Indonesia sudah memasuki era reformasi. Ada beberapa klasifikasi periodisasi yang perlu dikaji lebih dalam oleh sejarawan pada masa kini. Contohnya adalah pembabakan khusus periodisasi masa Republik Indonesia yang terbagi menurut suksesi politik,
yaitu masa revolusi Indonesia tahun 1945 hingga 1950, masa Orde Lama tahun 1950 hingga 1966, masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, dan masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Kausalitas didefinisikan sebagai hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Melalui konsep kausalitas, sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dalam rangkaian fakta yang terkait hubungan sebab akibat atau cause and effect. Sejarawan Kunto Wijoyo mengungkapkan bahwa konsep kausalitas dalam sejarah dibagi dalam dua jenis, yaitu monokausalitas atau peristiwa sejarah yang terjadi karena hanya satu penyebab atau faktor tunggal, dan multikausalitas atau peristiwa sejarah yang terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Periodisasi secara umum didefinisikan sebagai pembabakan yang berurutan sesuai waktu kejadian yang dibagi dalam beberapa babak, zaman, atau periode. Periodisasi adalah konsep yang penting dalam mempelajari sejarah. Dalam konsep periodisasi, kita mempelajari sejarah dengan pembabakan per periode. Hal ini akan mempermudah kita dalam memahami setiap peristiwa sejarah. Tanpa konsep periodisasi, kita akan kesulitan memahami berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia dan di dunia.